Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family bersama saya Kenji yang insyaallah akan bersama-sama menghadiri program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal untuk menguatkan karakter keislaman dalam diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang kafah, pribadi-pribadi muslim yang keimanannya betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dipertemukan dengan Rasulullah SAW insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya ingin mengangkat tema tentang hadirnya saksi-saksi pada hari kiamat. Bagi seorang muslim segala tentu yang menjadi sebuah keimanan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan selama hidup kita ini itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam episode-episode sebelumnya, menjadi bagian dari keimanan kita bagi seorang muslim bahwa nanti setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu padang yang kita sebut sebagai padang mahsyar. Dan di saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita bisa hidup sampai sekarang itu semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa berkata-kata, masih bisa mengecap merasa, masih bisa makan, masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari, masih bisa merasakan nyenyaknya tidur. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita hitung dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri kalaulah kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak akan kita sanggup kita hitung. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu punya niatan begitu mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha,
Nggak akan bisa kamu hitung, nggak akan nyampe hitungan gitu. Saking banyaknya. Ya. Sekalipun yang kita hitung yang kita lihat. Ya. Nggak akan terhitung, apalagi kalau ditambah yang nggak kita lihat, karena banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak lihat, tapi kita rasakan, ya. Kita terima. Kalau kita belek, ya, dada tubuh kita ini dalam itu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita sistem imun tubuh, ya. Mana ada kita ngelihat imun tubuh kayak gimana, ya. Tapi ada di dalam badan kita. Dengan imun itu kemudian badan kita bisa melawan, ya, membasmi, ya, virus-virus yang akan menimbulkan penyakit. Ya, Allah berikan kita bakteri-bakteri jahat, ya, bakteri-bakteri baik, ya, yang membunuh bakteri yang jahat. Kan ada itu, ya, dalam tubuh kita, ya. Itu kan nggak kelihatan. Nah, kalau dijajarin lagi itu yang nggak kelihatan luar biasa banyak. Nah, jadi karena banyaknya nikmat yang Allah berikan, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah membuat perjanjian, ya, kita sudah membuat perjanjian antara kita dengan Allah, bahwa hadirnya kita ke alam dunia ini dalam rangka memenuhi janji kita, amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita dulu, ya, waktu di alam ruh, ya, bertekad berjanji akan memikul amanah yang Allah berikan, ya. Nah, amanah itu adalah berupa penyembahan, ya, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kemudian Allah berikan nikmat. Dan lalu, ya, ketika kita meninggal, nah tentu semua yang Allah berikan itu akan ditanya, akan dihisab, ya, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nikmat-nikmat yang bererot, kata orang Betawi, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan itu dimanfaatkan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi janji kita kepada Allah, memenuhi amanah yang Allah berikan kepada kita, atau kita gunakan untuk yang lain. Nah, ya, kalaulah nanti di yaumul mahsyar, ya, di hari kiamat saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah akui, oh betul, ya. Ternyata setelah di checklist, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini, ya, digunakan, ya, untuk kemaslahatan, ya, memenuhi amanah. Ada checklistnya nanti. Kalau semuanya betul ditimbang-timbang, ya, ternyata banyak, ya, ketaatannya begitu, banyak checklist positifnya kan, ya tidak gitu, ya. Ya positif tidak negatif. Kalau banyak ya-nya dari banding yang tidaknya, ya, maka kalau merujuk kepada surah Al-Qari'ah, ya, insyaallah kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang akan berbahagia, ya. Tapi sebaliknya, kalau banyak tidaknya, ya, sholat subuh tidak, sholat zuhur tidak, sholat asar tidak, zakat tidak, ya, sedekah apalagi, zakat kan wajib, ya. Zakat yang wajib aja nggak mau, apalagi yang sedekah. Banyak tidak-tidaknya itu. Menahan amarah tidak, memaafkan orang lain tidak, sabar tidak, wah banyak tidaknya. Besar kemungkinan, ya, orang yang seperti itu hisabnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Qari'ah, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan, ya, timbangan kebaikannya, maka baginya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah adalah api yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita tidak mau. Nah, yang perlu kita waspadai adalah, dan juga kita imani adalah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadirkan kepada kita para saksi. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu dari sifat Allah yang termaktub di dalam Asmaul Husna adalah Allah itu adalah Al-Adil, Al-Adil, Maha Adil, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Sudahlah di Al-Hakim, ya,
yang maha bijaksana di dalam memutuskan perkara, dia juga al-adil, ya. Dia juga adalah zat yang maha adil di dalam memutuskan berbagai hal. Termasuklah urusan manusia nanti ketika berkumpul di padang mahsyar. Maka kemudian Allah ya menunjukkan keadilan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghadirkan para saksi ya, atas klaim-klaim, atas klaim-klaim pengakuan-pengakuan yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui Allah semuanya sudah baik, ya, saya berbuat baik, maka Allah hadirkan saksi. Betul nggak? Ya, sinkron nggak gitu ya? Pengakuan kita, klaim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para saksi itu nanti akan Allah hadirkan bagi setiap kita. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah meriwayatkan ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa satu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Nabi Nuh alaihissalam dipanggil pada hari kiamat, kemudian dia menjawab, aku memenuhi panggilanmu dan dua kebahagiaan darimu, wahai Tuhanku. Jadi Nabi Allah Nuh alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beliau menjawab. Lalu ditanyakan kepadanya, ini kata Rasulullah SAW, apakah kau telah menyampaikan risalahmu? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Allah Nuh. Ya. Nabi Allah Nuh adalah rasul pertama ya yang Allah utus. Setelah sekian lama ya, dari mulai zaman Nabi Allah Adam manusia hidup. Jadi kekafiran pertama yang terjadi itu adalah pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kafiran manusia yang pertama. Maka kemudian Allah hadirkan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Allah tanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalahku? Maka kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam pun menjawab, ya. Kemudian ditanyakan kepada umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, apakah Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Lalu kemudian umat Nabi Allah Nuh alaihissalam menjawab, tidak ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Jadi rupanya kaum Nabi Allah Nuh ya yang yang dilibas dengan banjir bandang, banjir besar begitu, mengatakan tidak pernah ada tuh ya kepada kita datang seorang nabi, padahal orangnya ada di depan mereka. Allah hadirkan, itulah ya bengalnya orang, ya bengalnya manusia, udah ada di depan mata masih menyangkal, ya, bukti-bukti sudah mengarah ya kepada dia masih juga menyangkal ya. Sampai ke akhirat begitu. Jadi kalau ada di dunia kita lihat ada orang yang suka menyangkal padahal bukti kuat sudah tertuju kepada dia, jangan heran. Karena sikap itu akan sampai ke akhirat nanti. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih berani menyangkal. Ya, kan kelewatan ya. Itu sama aja menganggap Allah itu bodoh, ya. Menganggap Allah itu tidak tahu menahu. Menganggap Allah itu lemah. Memang pantas masuk ke dalam neraka yang paling dalam juga pantas gitu ya. Kalau model pola pikirnya begitu. Jadi umat Nabi Allah Nuh alaihissalam mengatakan tidak pernah ada seorang pun yang datang kepada kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapa yang bersaksi untukmu wahai Nuh? Nabi Allah Nuh alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kalian pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabat-sahabat yang ketika itu hadir ya, akan bersaksi bahwasanya Nuh telah menyampaikan risalahnya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi saksi atas kalian. Maka demikianlah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini ya, ayat ini ya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-143 ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas ya, kebenaran ya, diutusnya para nabi dan para rasul, karena kepada kita sampai cerita, sampai kisah ya. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ada umat-umat sebelumnya yang menyangkal kedatangan para nabi dan para rasul, kita akan mengatakan kita yang mengikuti Nabi Muhammad ya. Nah, kita yang nggak mengikuti Nabi Muhammad nggak masuk dalam barisan itu. Ya, umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menerima, yang memahami risalah, yang memahami Al-Quran, memahami Sunnah, dia akan menjadi saksi. Nah, ini kan jadi saksi di sini tentu menunjukkan kedudukan yang mulia, ya, keutamaan dan keunggulan. Ada kok ya orang namanya Nuh. Ya. Ini buktinya. Kami semuanya akan dibeberkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian pula kami telah menjadikan kamu ya umat Islam, ya umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat wasata sebagai umat pertengahan. Ya. Litakunu syuhada 'alan nas agar nanti kamu menjadi saksi kepada manusia ya, atas perbuatan-perbuatannya. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan agar Rasul, ya Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi akan ada satu masa di mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan para saksi atas segala klaim-klaim, ya pengakuan-pengakuan yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ya, pertanggungjawaban atas amalan-amalan kita. Dalam riwayat dari Ahmad dan juga Ashabus Sunan ya, dengan redaksi yang agak sedikit berbeda. Terkait dengan surah Al-Baqarah 143 tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan menjadi saksi dan kita umat Rasulullah juga akan menjadi saksi. Ya, dalam hadis ini dikatakan kurang lebih begini maknanya. Datang seorang nabi pada hari kiamat, sementara bersamanya ada 2 orang lelaki dan lebih banyak dari itu. Kemudian kaum nabi tersebut dipanggil dan ditanyakan kepada mereka, apakah dia telah menyampaikan risalah ini? Mereka kemudian menjawab, tidak. Kemudian ditanyakan kepada nabi tersebut, ya, nabinya, apakah engkau telah menyampaikan ini kepadamu? Dia menjawab, ya. Lalu dikatakan kepadanya, siapa yang bersaksi untukmu? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ya, tahu ini nabinya, tapi atas dasar ya, sikap, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, Allah atau Al-Adal, ya Allah tunjukkan kepada manusia, siapa saksi kamu? Kemudian dia menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nah, ditanya kepada umat Nabi Muhammad, benar enggak ada nabi? Ya, ada nabi ini. Ya, Rasulullah dulu pernah mengatakan jumlah nabi itu ribuan. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, ya, sebagian diceritakan di dalam Al-Qur'an dan sebagian tidak diceritakan. Dan semua nabi risalahnya sama. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid kan begitu. Maka ketika nabi ini misinya sama, ya akan diakui oleh umat Rasulullah SAW. Betul, wahai Allah. Kemudian tanyakan kepada mereka, kepada Rasulullah Muhammad dan juga umatnya, apakah dia telah menyampaikan hal ini kepada kaumnya? Lalu kemudian mereka, ya yang Allah tanya menjawab, ya. Lalu ditanya kembali, apa dasar kalian menjawab itu? Mereka menjawab, Nabi kami SAW telah datang kepada kami dan memberitahu kepada kami bahwasanya para rasul telah mencapai risalah mereka. Nah itu ya. Maka demikianlah firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi enggak bisa ngelak lagi. Ya. Sekalipun menganggap enggak ada lah, ini udah kompak kita nih misalnya orang umat-umat terdahulu ya, kompak ya. Kita kan kalau nanti ditanya pernah enggak datang Rasul, enggak ada gitu ya. Kompak misalnya ya. Orang-orang kafir ya, orang-orang terdahulu itu. Kalau kemudian mengatakan hal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah hadirkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menjadi saksi. Benar kok mereka Rasul yang telah datang, telah diutus. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Dan kami tahu bahwa Nabi kami bukan pembohong. Nah, ya. Nabi kita ini Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah bohong dalam hidupnya walaupun sedikit. Maka ketika menyampaikan hal itu, maka benarlah Nabi Muhammad SAW. Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ke-21 surah Qaf, ya,
Di mana di dalam surah Qaf ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya ya, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang penggiring dan seorang saksi. Ya, dalam surah Qaf ayat yang ke 21 ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap orang ya, pada hari kiamat itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan seorang penggiring dan seorang saksi. Nah, menurut Imam Al-Baghawi beliau mengatakan bahwa maksudnya ya, yang disebut penggiring di sini ya, adalah ya, penggiring yang menggiring seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti digiring? Ya, karena ya, bagi orang yang tahu ya, selama di dunianya tidak mengimani akhirat, ya, dia tahu lah di dunia itu nggak percaya sama akhirat begitu kan. Ya, dia pikir hidup ini hanya di dunia saja, ya, nggak percaya itu ya, bahkan nyebutnya itu hayalan tukang-tukang tenung, tukang-tukang tipu. Ya, para penipu yang menceritakan hayalan saja. Ya, ini bicara akhirat begitu ya. Maka orang ini begitu tahu ternyata ada akhirat, ya nggak mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak mau ketemu dengan zat yang selama dia ingkari. Maka kemudian didatangkan seorang penggiring, digiring. Nah, digiring. Ayo, ya, temui Tuhanmu kan begitu. Adapun saksi yang dimaksud di dalam ayat tersebut ya, wasyahidun ya, dan seorang saksi. Nah, menurut Imam Al-Baghawi adalah ia akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, demikian pula dikatakan oleh Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa penggiring itu ya, kalimat waja'at kullu nafsin ma'a syaikun ya, kata syaik di situ adalah malaikat ya, menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan saksi yang dimaksud di dalam kalimat dalam ayat itu ya wasyahidun ya, itu adalah amal perbuatannya. Demikian pula dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan juga As-Suddi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa penggiring itu dari kalangan malaikat, sedangkan saksi itu adalah manusia itu sendiri dan kelak ya, yang kelak nanti akan bersaksi atas dirinya sendiri. Nah, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah yang pertama surah Yasin ya, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas yang dimaksud dengan wasyahidun ya. Enggak usah jauh-jauh begitu kan, yang akan menjadi saksi atas diri manusia itu adalah diri mereka sendiri ya, perbuatan mereka sendiri ya. Amal-amalnya akan ngikut begitu. Gimana ilustrasinya? Nah, susah digambarin ya, tungguin aja sampai kita meninggal baru nanti di yaumul mahsyar kita akan tahu bentuk amal ya. Kita akan dengar suara-suara anggota tubuh kita sendiri, Masya Allah. Nah, mestinya kita takut ya. Takut sampai-sampai kemudian anggota badan kita ya, ngaku ya Allah dulu pernah dibawa maksiat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin surah yang ke-36 ayat yang ke-65 berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ya, hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Kata Allah, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim." Pada hari ini kami tutup. Nah, kami bungkam mulut-mulut mereka. Lalu siapa yang akan berbicara? Wa tukallimuna aydihim, maka kemudian berbicaralah ya tangan-tangan mereka. Ya, itu kan simbol isyarat ya, anggota tubuh. Nah, ya, tangan ini kan yang melakukan segala sesuatu. Oh kalau gitu saya ngerjainnya nggak pakai tangan deh. Jadi simbol saja kan gitu. Nah, ya. Paling nggak tangan ini menjadi saksi gitu ya, kalau ketika kita akan mengauli maksiat, tangan inilah yang akan
Tanganlah yang menggerakkan, memencet nomor, mengetik chat, WA, apa semuanya untuk bermaksiat. Ya, dia akan menjadi saksi sampailah kemudian ya, kalau zina ya kemaluan membenarkannya, kalau minum arak minum mulut membenarkannya. Nah, kalau membunuh ya tangan menjadi saksi, semuanya akan Allah hadirkan. Dia akan berbicara ya. Wa tashhadu arjuluhum, lalu kemudian kaki-kaki mereka mengiyakan ya. Menjadi saksi ya, membenarkan apa yang dikatakan oleh tangan-tangan mereka. Kata tangan, ya Allah, satu hari itu ya, aku dibawa ya, minum arak bersama-sama, mabok bareng-bareng ya, atau pesta narkoba bareng-bareng. Ini aku gitu ya. Aku bersaksi gitu kan. Pada hari itu disebut semua. Lalu kemudian dikonfirmasi oleh kaki, betul ya Allah. Hari itu saya dibawa jalan, saya dibawa melangkah ya. Sekian ribu langkahnya, sekian langkahnya dicatat, disaksikan. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu diakui oleh kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pula pada hari dalam surah An-Nur ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala menegaskan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti nanti ada harinya kata Allah Subhanahu wa taala, tashhadu alaihim akan bersaksi kepada mereka alsinatuhum ya lidah-lidah mereka, wa aydihim dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi saksi-saksi yang dimaksud ya di dalam surah Qaf itu ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Seorang penggiring dan seorang saksi. Saksinya nggak usah jauh-jauh. Ya. Saksinya ada di dalam tubuh kita sendiri. Saksinya ada di dalam diri kita sendiri. Ya, dan siapa yang akan bisa menyangkal? Nah, itu kan sama aja ngaku kan begitu, orang tangannya yang ngomong. Dan diperjelas lagi di dalam surah Fussilat ya. Ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya, yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala digiring ke dalam neraka. Fahum yuzaun, dan ketika itu mereka kemudian dipisah-pisahkan. Ya, dulu di dunia kompak-kompakan ya, bersatu padu ya. Bikin organisasi ya untuk membuat permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Membuat klub-klub rahasia gitu kan, perkumpulan-perkumpulan rahasia. Untuk memadamkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membuat program-program bagaimana ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak tersebar ya. Bagaimana cahaya Allah ini mati gitu. Itu kan program-program mereka. Maka ya, musuh-musuh Allah ini akan digiring ya ke dalam neraka, fahum yuzon, maka mereka kemudian dipisah-pisahkan. Enggak ada itu lagi kekompakan di antara mereka. Dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampailah ya ketika mereka ke dalam neraka ya, maka kaki-kaki mereka ya, maka kemudian pendengaran, penglihatan, dan Allah tambahkan lagi kalau di dalam surah Yasin kan tangan dan kaki begitu ya. Di dalam surah An-Nur juga sama. Maka di dalam ayatnya Allah tambahkan apa? Wajuluduhum, dan kulit. Nah, mungkin ada yang mikir, saya nggak pakai tangan, ya orang tangan saya buntung, saya maksudnya pakai yang lain. Nah, kulitnya itu yang dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi ya, bima kanu ya'malun, terhadap apapun yang telah mereka kerjakan di alam dunia.
Wa qalu li juludihim, maka kemudian muncullah ya, diilustrasikan di sini momen di mana kemudian mereka kaget dan terkejut ya. Ahli-ahli neraka ini ternyata kulit mereka berkata-kata dan menjadi saksi sehingga mereka tidak bisa mangkir, tidak bisa mungkir. Wa qalu, lalu kemudian mereka berkata li juludihim, kepada kulit mereka, ngomong sama kulit kita akhirnya. Lima syahidtum alaina, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami gitu kan? Kok pakai dibocorin sih kan begitu. Ya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi bagi kami? Qalu, lalu kemudian kulit mereka berkata, ang taqatanallahu allazi ang taqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un ya. Kulit mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara dan telah menjadikan kami dapat berbicara pula pada hari ini. Ya, mudah bagi Allah menjadikan kami berbicara. Dulu kami diem aja ya. Dipaksa, dipakai maksiat, dia diam aja. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kami bisa bicara. Wa ilaihi turja'un, dan karena kepada kami, kepada Allah ya, semuanya akan dikembalikan. Dia yang menciptakan kamu pertama kali dan dia yang akan mengembalikan kamu kepadanya. Lalu kemudian ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa ma kuntum tastarinu wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Nah, ini kan pola pikir orang-orang kafir, pola pikir orang-orang bodoh ya. Pola pikir orang-orang yang melampaui batas ya. Berpikir ya, dalam benak mereka Allah Subhanahu wa taala bisa mereka permainkan. Allah Subhanahu wa taala bisa mereka tipu. Ya, dengan segala kecerdikan akal mereka begitu ya. Sampai-sampai disindir dalam ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ya, yang Maha mengetahui, maka tidak mungkin zat yang Maha mengetahui ini dapat ditipu-tipu, dibohong-bohongi, dikelecehin, diakal-akalin. Allah buktikan kekuasaannya ya, sehingga membuat mereka terkejut ya di dalam neraka. Dan Allah tegaskan ya di dalam ayat yang ke-23, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah yang kamu pikir-pikir, kamu asumsikan ya. Kamu interpretasikan di alam dunia ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghadirkan apa ya, tidak bisa merekodkan, menyebutkan, menghadirkan segala apa kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan di alam dunia. Itu cuma sangkaan-sangkaan kamu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Zalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum. Itulah ya, dugaan-dugaan yang kamu sangkakan terhadap Tuhanmu ya. Dan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan gara-gara punya pola pikir begitulah kemudian ya, kalian menjadi orang-orang yang rugi. Banyak ya punya orang, bahkan orang-orang yang katanya Islam ya, ngakunya KTP-nya Islam ya, kadang-kadang Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala dibecandai. Allah Subhanahu wa taala dijadikan bahan senda gurau gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai lawakan-lawakan, nauzubillah. Dan itu nanti akan Allah buktikan, akan Allah hadirkan sehingga kemudian orang-orangnya terbungkam ya. Ya dulu menjadikan Allah Tuhan sebagai bahan candaan dan lawakan ya, untuk mencari uang gitu. Mencari ketenaran dan popularitas. Ternyata itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala sebut fasbahtu minal khasirin. Itulah yang kemudian menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang rugi.
Imam Muslim, Imam An-Nasai dan juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, satu ketika kami berada di dekat Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau tertawa. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini kan asistennya, aspirinya Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan, satu ketika kami berada di sisi Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian tiba-tiba kami lihat beliau Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Oh, berarti kan ketawanya serius gitu ya, bukan senyum gitu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa kalian tahu ya kenapa saya tertawa? Kami menjawab, kata Sayyidina Anas bin Malik, Allah dan Rasulnya ya, lebih mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, ada perdebatan seorang hamba dengan Tuhannya pada hari kiamat. Hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menghindarkanku dari kezaliman? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, benar. Lalu hamba itu berkata, aku tidak mengizinkan siapapun menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu pada hari ini cukuplah dirimu sebagai pemeriksa bagi dirimu sendiri dan para malaikat pencatat yang mulia sebagai saksi. Jadi ini orang yang kafir ya, dan ternyata pinter gitu. Pinternya apa? Ya, dia pakai dalil Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya Allah itu tidak zalim gitu kan. Allah kan enggak zalim. Bahkan ayat mengatakan kata ba'ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmah, sifat penyayang. Wah, ini kan jadi ternyata bagi orang-orang yang ingkar ya, yang ilmunya sampai ke situ dijadiin hujah bagi mereka. Lalu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam tanda kutip untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatannya ya, keburukan amalnya. Ya Allah, kalau gitu jangan hadirkan saksi ya, yang lain. Karena bisa aja orang itu bohong, gitu. Orang itu mengada-ngada ya punya masalah dengan saya lalu kemudian jadi saksi yang jelek-jelek. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Kalau begitu kamulah yang jadi saksi buat dirimu sendiri. Dan nanti para malaikat pencatat menjadi yang akan membenarkan atau yang akan mengkonfirmasinya begitu. Lalu dikatakan, kemudian dikuncilah ya mulut hamba tersebut. Tadinya bisa ngomong begitu kan, kalau setelah kemudian Allah iyakan, oke, boleh ya. Nggak akan ada orang yang datang sama kamu karena kamu takut gitu ya orang itu berbohong, maka kamu akan jadi penghisap ya, yang akan menjadi auditor bagi diri kamu sendiri. Lalu kemudian dikuncilah mulutnya ya, sehingga dia nggak bisa ngomong. Lalu dikatakan kepada anggota badannya, tangan, kaki, mulut, tangan, kaki, kuping, mata, bicaralah. Maka muncullah suara dia. Tapi mau keluar dari mulut. Bukan keluar dari mulut, tapi keluar dari anggota tubuhnya, dari indranya. Maka anggota-anggota badan itu, kata Rasulullah SAW, berbicara tentang amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dibeberin deh tuh satu-satu ya. Kata mata, betul ya Allah, tiap malam ya saya ini dipakai yang menyaksikan kemaksiatan. Lalu kemudian tangannya ngomong, betul ya Allah, saya merasakan bagaimana kemaksiatan yang disaksikan oleh mata itu. Betul ya Allah, kata kakinya, saya juga melangkah ke sana. Semuanya ya, diucapkan oleh anggota badan. Nggak pucat tuh ya, apa nggak kicap gitu ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian mereka dibiarkan berbicara, yang ngomonglah anggota badannya, lalu kemudian ia berkata, ya. Apa kata orang yang tadi dia minta tidak boleh ada tidak dihadirkan saksi yang dari orang lain, ya. Maka dirinya menjadi bersaksi atas perbuatannya. Maka kemudian dia berkata kepada anggota badannya, sungguh celakalah kalian, padahal dulu aku telah membela kalian. Mulut ya, perut begitu kan, dibela-belain perut ini begitu ya, biar kenyang. Kenapa sekarang malah menjadi saksi begitu kan? Dibongkar semua yang masuk, yang makan, yang dimakan, yang haram-haram itu
Ya, tangan ya, dikasih jam, dikasih cincin, jam mahal, ternyata hasil korupsi gitu kan. Dia korupsi agar bisa tangan ini pakai jam mahal. Ya. Dia mencuri agar jari-jari ini dipakai perhiasan yang bagus-bagus begitu. Karena gitu dibela-belain dia mencuri, korupsi begitu kan. Jual diri agar kemudian badan ini begitu bisa pakai pakaian yang bagus, bisa naik kendaraan yang nyaman, bisa tinggal di rumah yang besar, kan dibela-belain gitu. Kenapa sekarang justru ya, kalian malah membongkar? Memang ya ilustrasinya ya kocak juga begitu kan, lucu begitu ya, nggak nyangka gitu ya. Dulu hidup di dunia ya ngebela-belain biar tangan bisa pakai jam yang bagus, bisa pakai perhiasan yang bagus, bisa pakai pakaian yang bagus, bisa tinggal di rumah yang mewah ya, bisa naik kendaraan yang nyaman begitu kan. Tapi ternyata ya, di akhirat justru mereka malah menjadi saksi atas keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa satu ketika Nabi SAW pernah bersabda, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bertemu orang ketiga, lantas dia pun bertanya, siapa kamu? Orang ketiga itu pun menjawab, aku adalah hambamu, dahulu aku beriman kepadamu, kepada nabimu, kepada kitabmu, aku pun berpuasa, salat dan bersedekah. Ia terus memuji dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang mampu dilakukan. Maka dikatakan kepadanya, mengapakah kami tidak mengutus kepadamu saksi dari pihak kami saja? Rasulullah SAW mengatakan, maka orang ketiga itu pun bertanya-tanya dalam dirinya, siapakah yang akan menjadi saksi untuknya? Lalu mulutnya dikunci, kemudian dikatakan kepadanya, dikatakan kepada pahanya, bicaralah. Rasulullah SAW mengatakan, maka pahanya, dagingnya, tulang-tulangnya berbicara tentang apa yang telah dilakukannya dahulu. Itulah orang-orang munafik dan itulah dalih dari dirinya sendiri. Orang-orang munafik itu adalah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang ya yang statusnya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang munafik. Yang menonjol dari orang munafik adalah segala perbuatannya bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat oleh selain Allah. Ingin dipandang baik oleh manusia. Ya, kalau kalau lelaki ya, anak muda ingin dipandang ya oleh kekasihnya, calon mertuanya gitu kan. Kalau tokoh masyarakat ingin dilihat oleh anggota masyarakatnya, ya, ingin dipuji, dipandang baik oleh makhluk ya, oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mengklaim segala perbuatannya karena Allah. Dulu saya sedekah ya Allah, disebutin sedekahnya ya. Ngasih karpet gitu kan ke masjid ya. Ngasih dana bantuan sosial begitu kan, ngasih dana perbaikan jalan ya menjelang kampanye. Menjelang pemilihan anggota dewan, saya sedekah itu ya. Itu kan baik semua ya Allah kan begitu. Ngasih karpet ke masjid, ngasih ini. Yang jadi persoalan adalah apakah betul itu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain? Nah, maka kemudian bersaksilah ya. Berbicaralah ya, pahanya, kulitnya, dagingnya, tulang belulangnya. Itu kan bagian dalam tuh. Nanti ada ilustrasi perjawabannya jawaban yang logis yang menyingkronkan antara ucapan dengan gerak hati. Tentu yang di dalam ini tahu ya, ikhlas enggak ikhlasnya. Ya, ada pergerakan hormon ya, kalau orang ikhlas itu kayak gimana, orang yang enggak ikhlas itu gimana. Ada semuanya nanti akan. Sekarang kita enggak tahu lah, tapi nanti akan kita ketahui bersama-sama. Maka kulit ini menjadi saksi, Allah dulu itu dibuat, ya, sedekah ini dilakukan bukan karena mencari ridhomu, tapi gara-gara ingin kepilih jadi anggota dewan. Nah, misalnya ingin kepilih jadi pemimpin, nah, gitu ya. Sedekah-sedekahnya itu diberikan ya. Bahkan tidak sedikit yang sekarang ya, nggak kepilih kemudian ditarik lagi tuh ya. Aspalnya dibongkar gitu, karpetnya digulung lagi gitu kan. Nah, itu kan fenomena-fenomena yang terlihat di dalam masyarakat kita. Sampai sedemikiannya Allah Subhanahu wa taala
yang merinci atas apa yang telah kita kerjakan. Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya tulang pertama dari manusia yang berbicara pada hari kiamat, ya, di mana hari itu adalah mulut dikunci, yang berbicara pertama kali adalah paha kaki bagian kiri. Paha kaki bagian kiri. Abu Ya'la dan Al-Haythami meriwayatkan dalam hadis hasan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila hari kiamat telah terjadi maka orang kafir dapat dikenali dengan amalnya, kemudian ia mengingkari dan membantahnya, lalu dikatakan kepada mereka, mereka ini adalah tetanggamu yang bersaksi di atasmu. Ia pun mengatakan mereka itu berbohong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana dengan keluargamu dan kerabatmu? Dia mengatakan mereka juga berbohong. Kemudian dia mengatakan bersumpahlah kalian. Maka mereka pun bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka diam sementara lisan-lisan mereka lah yang bersaksi, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini menggambarkan bagaimana ya orang-orang calon ahli neraka berusaha mengingkari ya, segala apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan saksi-saksi yang tidak bisa mereka bantah. Dalam hati nurani mereka enggak bisa ngebantah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka ke dalam neraka. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memenuhi janji-janjinya ya, bahwa Allah tidak menzalimi siapapun. Yang zalim itu ya diri-diri kita ini. Sampai sedemikian detailnya nanti mahkamah Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan orang itu divonis bersalah masuk ke dalam neraka itu sampai Allah seperti itu ya. Mendatangkan saksi, bahkan membuat kalau di pengadilan itu ya rekonstruksi apa semuanya. Sehingga kita tidak bisa lagi menyanggah, tidak bisa lagi mengingkari ya, apa-apa yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu seharusnya ini menjadi motivasi bagi kita untuk mencegah ya, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kehilafan, kebodohan ya saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.